pemahaman bahwa Allah akan mengganti 10 kali lipat, kalau dipakai di kehidupan sehari-hari ini akan menguntungkan buat yang yakin. Dan lebih menguntungkan lagi buat yang yakin dan melakukan. Contoh ya, umpama Anda adalah seorang karyawan dengan gaji 1 juta rupiah. Lalu Anda punya pengeluaran 1,5 juta. Coba, kalau nggak paham teori matematika sedekah, nggak mau Anda sedekah. Bagaimana mau sedekah? Orang kurang kok. Pemasukan 1 juta yang pengeluaran 1,5, dari mana judulnya saya bisa sedekah, kan begitu ya? Nah, beda kalau Anda yakin dan Anda melakukan serta Anda betul-betul menjadikan sedekah itu sebagai solusi. Kalau emang pengeluarannya 1,5, lah keluarin aja 150.000. Kalau kita keluarin 150.000, lihat nih, maka Allah akan membalas dari sedekah kita itu 1,5 juta. Ketika Allah balas 1,5 juta, maka 1,5 dari Allah ini pakai buat kebutuhan hidup. Bahkan Anda bisa menabung 850.000. Subhanallah kan? Atau baiklah, Anda kaliin 10% dari 1 juta. Kalau Anda kaliin 10% dari gaji Anda 1 juta itu, berarti Anda punya 100.000. Sedekahnya ya. Ketika Anda sedekah 100.000, ya, Anda akan dibayar 100.000 kali 10. 1 juta nih dari Allah. Ditambah dari itu saldo yang 900. Jadi berapa coba? 1,9. Kalau pengeluarannya 1,5, masih ada sisa, bos. Dan buat seorang muslim yang sudah mempelajari matematika sedekah, dia nggak pusing dengan pengeluaran dadakan. Dan harusnya tidak akan pernah terjadi itu pengeluaran dadakan. Karena kan kita bisa bikin financial planning mestinya kan. Macam begini. Umpama kita berada di bulan Januari. Terus kita tahu anak kita bakalan keluar SMA, bakal keluar SMP, bakal keluar SD. Yang semuanya butuh biaya tuh. Yang berarti kan ada yang masuk SMP, ada yang masuk SMA, ada yang masuk kuliah. Dan Anda tahu bahwa kebutuhan Anda di bulan Agustus itu katakanlah 30 juta. Nah, buat saudara yang tidak paham adanya Allah yang maha menjamin rizki, jamin tuh dari bulan Januari aja udah kelimpungan ya untuk bulan Agustus yang masih 7 bulan lagi, masih 8 bulan lagi. Berbeda kalau saudara kenal Allah dan tahu solusi atau usulan atau jalan yang diberikan oleh Allah untuk kita. Apa maksudnya Ustadz? Begini, pengeluarannya kan 30 juta. Kalau pengeluaran 30 juta, lah kaliin aja 10%. Berarti kan sedekahnya 3 juta tuh. Uber tuh sedekah 3 juta. Bagaimana caranya mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya, bisa memenuhi kuota sedekah 3 juta. Katakanlah per bulan Anda bisa sedekah 500.000. Kalau Anda per bulan bisa sedekah 500.000, maka dalam hitungan 6 bulan Anda bisa sedekah 3 juta kan? Maka hitungan bulan ke-6 Anda udah dapat duit 30 juta. Nggak percaya? Ya kalau nggak percaya jadi rugi. Sebab apa ruginya? Sebab bagi orang mukmin yang percaya, dia bisa bersedekah kemudian 3 juta. Maka kebutuhan di bulan Agustus sebesar 30 juta Allah akan tanggung. Fine, katakan betul-betul itu dadakan. Katakanlah Anda punya gaji benar-benar cuma 1 juta. Tiba-tiba Anda punya orang tua masuk rumah sakit. Ketika Anda punya orang tua masuk rumah sakit, lalu saudara-saudara di calling sama yang paling tua nih, bahwa setiap saudara, setiap anak harus menyumbang untuk orang tua 5 juta. Pusing nggak? Pusing kalau yang nggak tahu ilmunya mah. Kalau yang tahu ilmunya nggak pusing. Apalagi itu tujuan baik. Bagaimana caranya nggak pusing? Kasbon dah tuh yang 1 juta. Ambil 500.000 sebelum waktunya gajian. Buat apa? Bukan buat makan, buat sedekah. Set. Begitu kita berani menyedekahkan 500.000 dari gaji kita yang belum lagi jatuh tempo sebenarnya, maka Allah akan karuniakan 5 juta untuk kita. Kalau ini kita lakukan, maka 5 juta yang kita berikan kepada orang tua itu pun sedekah. Hasilnya kita malah dapat 50.500.000. Dari mana tuh 50.500.000? Lah, yang 5 juta kan sedekah kita buat orang tua kita. 5 juta itu dikali 10 jadi 50. Yang 500 kan tadi tuh gaji kita yang setengah yang belum kita ambil. Jalanin, nggak ada ruginya. Sedekah itu memang akan membuat apa yang kurang menjadi cukup, karena yang mencukupkan itu Allah.
Saya pernah bercerita tentang seorang guru agama yang kemudian bisa berangkat haji karena menjual motornya. Ada seorang ibu yang kemudian menyedekahkan dia punya tabungan. Dia punya tabungan 8 juta. Kemudian dia sedekahkan dari 8 juta itu 1 juta rupiah. Berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggenapkan kepergian haji yang saat itu sekitar 27 juta rupiah. Dia datang, dia bercerita bahwa tabungannya hanya 8 juta dan tidak pernah bertambah. Kalau berkurang 8 juta lagi, kalau naik jadi 8 juta lagi. Ketika mendengar tausiah kami, dia bersedekah. 1 juta rupiah itu kemudian disedekahkan dan dia meminta didoakan supaya Allah betul-betul menggenapkan dia punya tabungan supaya dia bisa berangkat haji. Tanpa dinyana, begitu dia pulang ke rumahnya, di rumahnya itu sudah ada duit 29 juta rupiah. Bingunglah si ibu ini. Dari mana uang 29 juta ini? Tentu jawabannya dari Allah. Lalu kita bertanya, ya tapi dari Allah kan juga harus ada jalannya lah. Nah ini yang kadang-kadang buat saya sih, kalau masalah jalan tuh jangan dipikirin. Jalan sih urusan Allah. Ternyata malam itu ketika si ibu itu berniat bersedekah, Allah menggerakkan hati anak-anaknya sehingga mereka semua berkumpul, bermusyawarah, bermufakat, semua ngebantu ibunya cash. Nah, pagi-pagi mereka semua itu kumpul di rumah si ibu, sedangkan si ibu sedang pergi keluar tuh nganterin duitnya 1 juta. Hasilnya apa? Kumpulan duit dari anak-anaknya itu jumlah totalnya 29 juta rupiah. Subhanallah. Bahkan Allah tetap mengamankan duit 7 juta rupiah yang merupakan tabungan si ibu. Barangkali memang itu untuk jaga-jaga dia di tanah suci. Saya senang ya mengetahui ilmu sedekah ini dan bisa membantu orang-orang termasuk mereka yang belum pergi haji. Nggak gampang buat pergi haji itu. Termasuk buat mereka yang punya duit juga belum tentu bisa pergi haji kan. Nah, sedangkan ilmu sedekah ini bisa membongkar segala kesulitan, mempermudah segala rintangan buat seseorang sehingga dia tahu-tahu udah ada di Mekah aja. Sering saya bilang begini, paham kan dengan ilmu sedekah 10 kali lipat itu toh? Kalau paham, pergi haji itu murah, nggak sampai 50 juta. Pergi haji memang 50 juta, tapi 50 juta itu bagi 10 aja. Kalau sudah dibagi 10 tuh, cuma 5 juta pergi haji. 5 juta bisa nggak? Barangkali ada di antara jamaah semua yang bilang, waduh, hari gini punya duit 5 juta dari mana Ustaz? Ya kalau nggak punya duit 5 juta, usahain. Gimana caranya? Kan nggak mesti cash. Misalkan dibikin jadi 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Kalau 1 bulan, katakan 200 ribu kan nyampe tuh 5 juta. Ya taruhlah 200 ribu kan. 200 ribu kali 12 kan 2 juta. 400 ya. 2 juta 400 dikali 2, 4 juta 800. Sedekah kita kan nggak hilang tuh. Kita kasih ke Allah memang. Tapi nggak bakal hilang karena Allah kan kembalikan lagi tepat pada waktunya. Nah ketika kita dikembalikan dari Allah itu, pengembaliannya bukan 4,8 tapi 48 juta. Mana kan? Maka kita tahu dengan hitungan sedekah ini, pada tahun kedua ketika kita memulai Riyadhus Sedekah ini, maka Allah akan membuat kita berangkat haji pada bulan ke-24 atau tahun kedua. Nah bagaimana buat Anda yang kemudian sanggup, oke, fine Ustaz, kalau gitu saya eksekusi aja 5 juta. Nah ini lebih cepat lagi. Jangan lupa sholat taubat ya, barengin dengan ikhtiar yang sempurna, kemudian sholat hajat dan sholat tahajud, sholat duha, insya Allah lah. Bahkan kadang-kadang Allah berkenan bukan cuma seorang yang berangkat, tapi bisa lebih. Bukan cuma hitungan 2 tahun, barangkali kalau Allah berkehendak nggak sampai 2 tahun lah, 1 tahun juga bisa berangkat, insya Allah. Ada seorang polisi yang dia menjajal ilmu sedekah dengan satu doa yang sebenarnya relatif tidak masuk akal ya. Dia berdoa begini, dia pengen sedekahin semua isi dompetnya, lalu dia berdoa kepada Allah agar dia bisa pergi haji tahun ini juga. Waktu itu ya, saya lupa tahunnya tapi kurang lebih sekitar tahun 2004 kalau tidak salah. Permintaan ini agak gimana gitu ya. Kalau cuma pengen pergi haji kan oke lah ya. Tapi kalau pengen pergi haji tahun ini juga kan kesana kayak maksa ya. Tapi itulah Allah ya. Kadang-kadang semakin kita tantang dengan doa kita yang impossible, tapi tetap terukur ya, Allah semakin senang untuk mewujudkannya saya kira. Karena Allah sangat kepingin di
kita menjadi hambanya yang betul-betul mengimani dia karena janji-janji itu selalu benar adanya. Tanpa diduga. Imam Masjidil Haram, Imam Sudais itu ke tanah air. Ketika selesai keliling Istiqlal dan beberapa tempat di Jakarta, tiba-tiba saja dia ke Jawa Timur, ke Kota Malang. Kemudian oleh Poltabes apa sebutannya, Poltabes Jawa Timur barangkali ya, itu mengontak kepolisian di Resor Malang agar mengirimkan 2 personilnya untuk mendampingi sang imam menuju Kota Malang. Dan siapa yang dipilih? Yang dipilih itu 2 polisi yang sama-sama bersedekah. Di antaranya 1 orang itulah yang berdoa pada Allah supaya dia bisa pergi haji tahun itu juga. Di tengah jalan, Imam Sudais di luar dugaan nanya begini sama si guide-nya. Tanyakan kepada opsir yang menemani saya, apakah dia sudah berangkat haji atau belum? Dia dijawab, belum. Apa kata Imam Sudais? Baik, saya akan undang tahun ini juga sebagai tamu saya, tamu kerajaan. Masya Allah kan? Ya bagi Allah apa juga yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Dan itulah Allah, cara kerja penuh dengan cara kerja misterius. Tinggal kita kayaknya cukup mempelajari saja janji-janji Allah, mempelajari Quran, mempelajari hadis-hadis, dan kemudian mempercayainya, mengimaninya, dan mengamalkannya. Doing is believing, melakukan, baru kemudian kita percaya. Dalam satu kesempatan mengajarkan tentang matematika sedekah dasar ya, matematika dasar sedekah, saya sering mengajukan contoh kisah Imam Hasan dengan rotinya. Karena kisah ini sempurna mengajarkan tentang matematika sedekah. Pada suatu hari Imam Hasan memanggil pembantunya dan bertanya, punya apa kita yang bisa kita makan pada hari ini? Pembantunya bilang, nggak ada yang kita bisa makan kecuali hanya 1 potong roti yang kalau kita makan jadi seorang sebelah alias ya setengah-setengah. Kata Imam, kalau begitu mendingan bawa keluar itu roti, bagikan kepada siapa yang lebih membutuhkan daripada kita, yang lebih lapar daripada kita. Lihat, kita kan nggak begitu kan. Kalau roti tinggal 1 ya makan aja buat kita, jangan ngapain kita bagi orang. Karena prinsip kita berbeda. Kalau prinsip si imam, kalau pengen cukup, apa yang kurang sedekahin. Kalau kita enggak, kalau masih kurang, jangan pernah merasa cukup, kayak begitu. Atau kalau masih kurang nggak bisa kita bersedekah. Nah karena prinsip kita beda sama si imam, ya kita hidup kurang melulu. Si pembantu pergi. Begitu si pembantu pergi, si imam kedatangan tamu nih 6 orang. Begitu tamunya duduk 6 orang, Allah kirim lagi tamu yang berikutnya, yang membawa roti 2 biji. Begitu imam nyambut, imam ini roti buat anda dan buat pembantu anda. Dia lihat, cuma 2 nih, sedangkan Allah memberikan janji, siapa yang ngasih 1, manja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha, dia bakalan dapat 10 kali lipat. Lalu si imam mengatakan, ini roti bukan buat saya. Tanpa dia mengatakan, karena cuma 2. Dia cuma bilang, ini roti bukan buat saya. Si tamu itu bersikeras mengatakan, buat anda kok. Dan buat pembantu anda, kan ada cuma berdua. Enggak, ini bukan buat saya. Dipulangin tuh. Dalam keadaan bingung, pulanglah si tamu ini. Dan berpikir, kenapa si imam menolaknya? Apakah mungkin karena ada tamu di rumahnya? Baik dah, kalau gitu aku tambahin. Dia tambahin tuh 8, sehingga jumlahnya menjadi 10. Begitu dia tambahin 8, dia balik lagi dan dia katakan kepada si imam, imam, kali ini tidak salah alamat deh. Ini buat engkau. Dilihat, dihitung 10. Apa kata imam? Sodak, ya benar. Ini baru tidak salah alamat. Peristiwa ini dilihat loh oleh para tamunya tadi yang sebelumnya itu tamunya itu mengatakan kepada si imam tidak baik menolak rezeki. Tapi kata si imam, bukan aku menolak rezeki, tapi rezeki itu bukan untukku. Nah sekarang barulah para tamu itu tahu jawabannya. Kenapa imam mengatakan seperti itu? Coba dihitung ya dengan cermat. Tadi kan rotinya 1 toh, sedangkan imam berdua, nggak cukup kan? Dia bagi keluar. Ternyata dapat 10. 10 kita lihat nih, tamunya kan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 4. Dimakan 1 sama si imam, tinggal 3. Dimakan 1 sama pembantunya, tinggal 2. Yang 2 ini dipulangin lagi ke lemari. Jadi berapa tuh di lemari? Jadi 2. Imam kenyang, pembantunya kenyang. Dan tamu 6 orang yang datang hari itu bisa dijamu oleh imam dengan roti tersebut. Tamu itu dan juga kita menjadi paham. Keyakinan memang akan membuat kita menjadi berbeda. Sedekah betul-betul akan mengundang datangnya rezeki 10 kali lipat lebih banyak
atau bahkan lebih dari yang Allah janjikan kepada kita. 700 atau bahkan tidak terhingga. Masih ingat kisah tentang Imam Hasan dan roti? Dan itu kan ada pembantunya tuh, ada khadimnya kan. Nah, pada satu saat Imam Hasan menyuruh si pembantunya ini menghadiahkan 10 butir telur ya kepada kerabatnya, kepada tetangganya. Dia bagikanlah nih 10 butir telur. Begitu 10 butir telur dibagikan, sesuai dengan keyakinan Imam Hasan dan keyakinan kita bahwa Allah Maha menepati janjinya, bahwa siapapun yang bersedekah kepada Allah tidak akan Allah kecewakan, Allah akan ganti 10 kali lipat lebih banyak. Datanglah nih satu keranjang telur yang sudah dihitung sama Imam Hasan, ternyata jumlahnya 90. Dipanggil nih pembantunya. Tadi bukankah saya menyuruh kamu memberi 10 butir telur? Betul ya Imam? Terus kenapa ini yang datang 90 butir telur, harusnya kan 100? Si pembantu tertawa, dia bilang minta redonya Imam. Yang satu itu saya makan karena saya pikir ada busuk. Subhanallah, sampai kayak gitu coba. Terus ada pemirsa yang bertanya, barangkali ada jemaah yang bertanya, wah ya mas sampai segitunya sih? Kan pembantu yang makan juga itu kan sedekah. Bukan, kalau si pembantu itu makan, kewajiban si majikan dong. Kenapa sampai dia kasih, kan mestinya begitu. Subhanallah. Persoalan ya, yakin dan tidak yakin itu urusan Anda. Tapi kalau saya sih yakin betul. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah emang gak pernah membohongi, dia punya janji. Jamaah tentu akrab dengan kisah butut singkong ya, yang ditanam kemudian berbuah pohon ya, pohon duit ya. Jadi ditanam itu bukan numbuhnya jadi singkong tapi jadi pohon duit. Nah yang berikut ini kisah yang tidak kalah menariknya ya, karena ini cerita tentang pohon petai yang bisa ngomong. Bingung kan? Ada pohon petai yang bisa ngomong. Tapi ini kenyataan. Saya sendiri ngelihat gitu pohon petainya, subhanallah emang. Mukjizat Allah itu memang nyata ya. Pohon petai ini dimiliki oleh seorang ibu ya, muridnya saya punya nenek. Jadi beliau ini memang senangnya tuh berbagi makanan aja sama orang. Jadi tiap hari tuh dia hampir senantiasa bikin makanan lebih supaya dia bisa bagi-bagi sama yang lain. Nah, suatu ketika dia pindah nih. Suatu ketika dia pindah ke daerah Pandeglang, Baros ya. Tradisi memberi makan kanan kiri depan belakang itu dia terusin. Rupanya dia membeli satu rumah yang ada pohon petai di depan dia punya rumah dan tidak berbuah. Dari sejak pohon itu kemudian tumbuh dan besar, penduduk sekitar tahu bahwa pohon petai itu tidak berbuah dan katanya tidak akan pernah mungkin berbuah. Nggak tahu lah, karena satu dan dua hal. Tiba-tiba ketika si ibu ini masuk dan ibu ini menunjukkan kesalehannya kepada tetangga kanan kirinya, dia memberi makan kepada siapapun yang ada di sekitar dia. Bahkan tidak jarang tukang ojek di depan dia punya gang pun dia tanggung makan siangnya. Ada tukang-tukang bangunan yang sedang mengerjakan rumah orang pun dia tanggung makan siang dan kopinya. Nah, tiba-tiba kemudian pohon petai itu berbuah. Nah, ketika pohon petai itu berbuah dan orang tahu kebaikan Ibu Haji ini, ributlah sekampung itu. Lalu orang kampung itu mengatakan, subhanallah katanya, pohon petai aja bisa ngomong. Nah itu maksudnya. Jadi pohon petai itu bersaksi gitu loh, bahwa si Ibu Haji ini memang disukai gitu oleh tetangganya. Bahkan pohon petai ini ingin menunjukkan dengan buahnya itu begitu, bahwa dia pun menyenangi bahwa rumah itu dihuni oleh orang-orang yang dermawan. Lihat, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangin ya siapapun yang ada di bumi, insya Allah kita akan disayang siapapun yang nanti akan di langit. Tentu saja kita berharap disayang oleh malaikatnya Allah dan disayang oleh Allah dan Rasulnya.